Kenapa tidak diampuni orang yang berbuat syirik? Karena orang yang berbuat syirik itu faqad iftara isman azim. Orang tersebut telah berbuat kebohongan besar atas perbuatan yang masuk dalam kategori dosa yang sangat dahsyat. Sudah dikatakan oleh Allah iftara. Apa makna iftara? Itu berbuat dusta atas sesuatu yang tidak pantas sama sekali, karena orang itu berdusta atas Khaliknya. Allah tidak pernah mengajarkan itu kepada hamba tersebut. Nah, apabila orang menempuh hal yang demikian, maka tentu dia telah tersesat dari jalan yang benar dengan kesesatan yang tidak sedikit tapi sangat jauh dari garis yang hak. Itu pada ayat 116-nya surah An-Nisa. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Itu tentang syirik. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa kalau orang itu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, meninggalkan total perbuatan syirik, tidak lagi melakukannya, dia menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Kenapa kita katakan bahwa perbuatan syiriknya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah buah dari pemahaman kita ketika dua ayat surah An-Nisa tadi kita pertemukan dengan firman Allah yang lain, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ketika ayat ini, karena sebagian orang yang mengatakan ini dua ayat ini apakah bertentangan, ada tanaqud? Tidak. Antara ayat dengan ayat tidak ada bertentangan. Kalau ada yang memahami bertentangan, itu paham orang itu, karena dia belum menemukan titik temunya. Pada hakikatnya tidak ada ayat antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, ta'arud, tidak ada. Jadi sering ta'arud itu dalam kepala orang yang membaca. Kenapa? Karena ilmu manusia terbatas. Karena itu di dalam kajian ilmu usul, para ulama menjelaskan beberapa teori untuk menyelesaikan ta'arud bainal adillah, pertentangan antara dalil. Pertentangan itu di dalam ketika seorang yang membaca dalil mentasawurkan, menggambarkan satu persoalan dengan persoalan lainnya dengan merujuk dalil masing-masing. Nah, seperti, jadi seolah-olah sebenarnya tidak ada pertentangan. Nah, ayat surah An-Nisa tadi, kalau kita perhadapkan dengan ayat 53 surat Az-Zumar, nah disitulah kadang muncul pertanyaan sebagian orang, ini kok begini, di sana kok begitu, ya. Lihat ayat surat Az-Zumar itu, ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ini ayat apa terjemahannya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melakukan perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena perbuatan maksiat, melanggar ketentuan Allah, tidak merugikan siapa-siapa melainkan diri pelakunya. Maka dalam ayat lain dikatakan Bani Israel yang membangkang kepada Nabi Musa itu, sudah dapat nikmat, bangkang lo balik. Dia lagi nikmat, bangkang belum balik. Apa kata Allah? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak menzalimi kami, kata Allah. Kezaliman itu tertuju kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Jadi yang berbuat maksiat, sadarlah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak hina karena perbuatan tuan-tuan anda semuanya. Allah tidak menjadi rendah. Allah tidak berkurang kekuasaannya karena dosa pelaku maksiat itu. Dan sudah dikatakan dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum min insikum wa jinnikum," seandainya awal kamu sampai akhir dari golongan jin dan manusia, qamu, mereka sepakat saja untuk tegak ala afjari qalbi rajulin wahid, sepakat dengan orang yang paling fajir, yang paling durjana, tak ada nama tikai, semua duraku sadonya, ma naqasa dzalika bi mulki syai'a, tidak ada sedikit pun perbuatan mereka itu mengurangi min mulki, kekuasaanku sedikit pun. Coba bayang. Jadi perbuatan yang kita lakukan, innama hiya a'malukum, itu amal kamu sekalian. Kamu berbuat kebaikan bukan untuk menambah kekuasaan Allah. Allah malikal mulk, bukan menambah keperkasaan Allah. Allah al-azizul qahhar. Tidak pula menambah kemuliaan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala al-karim, maha mulia. Kemuliaannya tidak bergantung dengan pencitraan seperti yang dilakukan oleh manusia itu. Manusia akan sibuk benar memikirkan kemuliaannya. Kenapa? Karena kemuliaannya bergantung je orang. Ini bagi orang yang tidak sadar, dia kira mulia dan tidak mulia tergantung dengan popularitas. Sibuk dia mencari popularitasnya. Sedang solat berfoto juga, sedang tawaf selfie juga. Sangko itu nak membawa kemuliaan. Dulu kadang nak merasa mulia je kerja orang. Orang nak buat awak dan tukang fotonya. Ini orang-orang yang tidak sadar. Siapa yang menginginkan izzah, fa innal izzata lillahi jami'a, kan begitu kata Allah. Sungguhnya kehebatan, keperkasaan, kemuliaan milik Allah. Yang camih benar dia kecek orang. Koi duit dari pagi sampai petang dia kecek orang saja. Awak karak jonjol lah, tu nampak lu dorang halah ke kecek orang, jawab terserah orang ke mengecek lah. Alam nutik mulut tabuh. Dan orang kadang berfikir begitu, seolah-olah manusia yang membagi-bagikan kemuliaan, kehormatan. Harusnya iman kita mengawal kita dari sikap seperti itu. Ya Allah, kemuliaannya tidak ditentukan oleh makhluk, karena dia maha mulia. Walaupun ya
Walaupun manusia membangkang, tidak mau tunduk dan patuh, Allah tetap maha berkuasa. Walaupun manusia tidak mengakuinya. Kan banyak orang yang kafir, tidak menguasai kekuasaan, tidak mengakui kekuasaan Allah di dunia ini. Tapi apakah Allah berkurang kekuasaan? Tidak. Bahkan kalau ada manusia bersepakat sama meminta, kan nih dalam hadis dikatakan, kalau seandainya seluruh manusia ini sama-sama meminta kepada Allah, wa u'ti, dan aku berikan lasail, setiap yang meminta mas'alatah, permintaannya dikabulkan semuanya oleh Allah, sama minta sadonya tu. Nah, siapa minta lagi sadonya, berkurangkah kekuasaan Allah? Enggak. Kata Allah, perumpamannya seperti apa? Seperti mikhyat, seperti ibr, seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Angkek lah tu, berata bawahnya, setetes tu celik lawi, kurangnya enggak kan? Nah, begitu kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal perbuatan manusia, innama hiya a'malukum, itu amal kamu sekalian, baik buruknya kembali kepada siapa? Kepada kamu. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Begitu. Dalam surat Bani Israel, surat Al-Isra. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, falah. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk siapa? Ya, untuk dirimu sendiri. Ada orang yang panik berbuat baik, padahal dia akan menerima akibat. Ada orang yang bosan, pasai. Ada enggak? Ada. Bila tampaknya tu? Bulan Syawal. Bulan Syawal tampak tu orang yang bosan tu, nala panik. Dah sebulan kau saji sah, gitu. Tiba Syawal nak mencogok lah tu, malahnya. Tak tampak pintu masjid tu. Jalan serupa itu. Tiap tahun itu, model itu, kerajo. Bukalah lagu tu lain. Nyanyi aku masih seperti yang dulu, yang dulu. Rubahlah. Jadilah orang yang terus bersemangat mencari kebaikan, yang tidak pernah futur. Walaupun futur itu penyakitnya yang sulit dihindari oleh siapapun. Semangat itu kadang surut dia. Cerang awak maleonya. Dia tadik kueknya dan mengandung saja semangat ini. Ya sulit menghindari itu, tetapi harus di-manage, harus ditata supaya jangan sampai dia menjadi hilang sama sekali. Kau hilang bana. Bukan sunat saja dan indah, jangan wajib kadang tinggal. Ini kan manusia yang rugi di dalam hidup. Dan lanjutkan ayat ini, la taqnatu min rahmatillah. Jadi orang-orang yang terlanjur berbuat melampaui batas yang akan berakibat atas diri mereka sendiri itu dihimbau oleh Allah melalui lidah Rasulnya, melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa. Qunut berbeda dengan qunut dengan ta. Wa qumu lillahi qanitin. Ini adalah qanitun. Qanata berbeda dengan qanata.
Kalau qanitin ta, yaitu orang yang tunduk patuh. Tapi qunut dengan ta adalah orang yang kehilangan harapan. Jangan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang itu kalau mau mereka kembali kepada yang hak, meminta ampunan atas dosa mereka, ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, ini yang menjadi fokus terkait dengan perkara syirik tadi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa keseluruhannya. Nah, kemudian kalau kita baca surah An-Nisa tadi, tapi syirik tidak diampuni. Paham kok dalam surah Az-Zumar sadodoso diampuni. Nah, bagaimana mempertemukannya? Nah, para ulama akan mengatakan, lihat redaksi ayat. Satu ayat karakternya adalah umum, am namanya. Sedangkan ayat dalam surah An-Nisa karakternya khusus. Nah, mana yang umum? Surah Az-Zumar. Jelas di situ adz-dzunub sudah kata jamak plural pakai alif lam pula. Kata ulama ahli bahasa tu alif lam apa tu? Ma'rifah kata enggak. Itu alif lam lil istighraq namanya. Untuk meliputi seluruh apa yang disebut dosa. Artinya umum, seluruh dosa ditegaskan lagi dengan kata jami'an. Ada jami'an. Seluruhnya. Nah, itu umum namanya. Sadodoso diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha menyayangi. Sedangkan dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni ayyusyraka bihi, dia dipersekutukan. Ini khas, khusus tentang syirik. Nah, bagaimana pandangan ulama ketika dua ayat ini sama difahami? Nah, mereka berkata ini antara am dan khas. Yang satu bersifat umum, yang satu bersifat khusus. Apabila am dan khas dalam satu kasus, kemudian dalam ketentuan hukum yang berbeda, maka terjadi taksis, kata dia. Ada pengecualian di situ. Nah, berarti Allah mengampuni seluruh dosa kecuali perbuatan syirik. Tapi ada pandangan berikutnya bahwa syirik pun diampuni oleh Allah. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Taubah. Sebelum akhir hayatnya bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa bedanya dengan dosa lain? Dosa lain selain syirik mungkin tajawazahu, dilampaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutupi, dimaafkan. Tetapi untuk dosa syirik tidak. Siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diterima oleh orang itu akibatnya di akhirat. Tapi yang lain mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya dari perbuatan syirik tersebut. Nah,
apakah balasan itu bisa di dunia dan juga di akhirat? Ingat, di dalam Islam tidak ada yang disebut dengan hukum karma. Itu perlu ya digaris bawahi. Awak kena cok jo kadang tabau. Hanya terima hukum karma. Tidak ada hukum karma. Nah, hukum karma itu dalam agama lain. Jadi akibat, bisakah karma kita? Jadi pembalasan itu Allah yang menentukan. Dia mau segerakan hukumannya di dunia, dia berhak untuk itu. Dia mau tunda hukuman di akhirat, dia punya hak atas itu. Siapa yang bisa mengatur Rabbul Alamin? Kalau dalam agama lain, karma seseorang akan berakibat kepadanya di dunia ini, tidak akan lolos dia. Di dalam Islam tidak begitu kaedahnya. Perbuatan keliru manusia bisa saja di dunia ini tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan kapan orang berbuat kejahatan, kesalahan itu akan menerima akibat, dan apakah orang itu akan mendapatkan ampunan dan kemaafan dari Allah. Itu hak Allah. Itu makanya lau salam nanti hukum karma orang. Tidak ada keyakinan di dalam kita hukum karma itu. Kalau Allah mau, dibalasinya di dunia ini. Kalau ia tidak mau membalasi di dunia, ditundanya ke akhirat, siapa yang punya hak untuk protes? Yang jelas, dia akan memperlakukan hambanya dengan adil dan bijaksana. Nah, yang kita yakini apa? Tak satu pun kezaliman akan terjadi. Tidak akan terjadi kezaliman terkait dengan apa? Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada akan menzalimi siapapun dari makhluknya. Wa mallahu bizallamin lil abid. Gitu konsepnya.